Baik, kita akan lanjutkan kuliah kalkulus 2 dan kali ini materinya adalah tentang integral tak wajar dengan batas tak terhingga, dan integral tak wajar dengan integrannya yang tak terbatas. Nah, jadi, pertama kita akan membahas tentang integral tak wajar dengan batas tak terhingga, mengenali dan, yang pasti menghitung integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Jadi, integral tak wajar dalam definisi integral tentu, ini adalah definisi integral tentu yang sudah kita ketahui ya sebelumnya. Mmm, Integral dari batasnya adalah A sampai B untuk f(x), dx, gitu. Nah, jadi, dalam hal ini terdapat, 2 asumsi, yaitu selang pengintegralannya, jadi ini adalah, batasnya yaitu A sampai B merupakan selang terhingga, ini. Dan fungsi integralnya yang diintegralkan ataupun ya integrannya ya, nah ini integran istilahnya, yang diintegralkan merupakan juga fungsi yang terbatas, biasanya seperti itu. Namun dalam aplikasinya ada kalanya salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi. Dalam hal demikian kita berhadapan dengan yang namanya integral tak wajar. Jadi bisa selang integralnya atau batasnya yang, eee, tidak terhingga ataupun fungsi integralnya sendiri yang nanti, apa namanya, tidak terbatas, seperti itu. Nah, yang pertama adalah integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Nah, jadi untuk integral-integral yang, tidak memenuhi 2 ini itu disebut dengan integral tak wajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pada subbab ini kita akan membahas terlebih dahulu integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Jadi contoh-contohnya adalah seperti ini, misalnya integral dari 0 sampai tak hingga 1/1 plus x kuadrat dx. Atau integral dari minus tak hingga sampai 0 x e pangkat min x kuadrat dx. Atau mungkin dua-duanya ya, batas bawah dan batas atasnya, integral dari minus tak hingga sampai tak hingga x kuadrat per 1 plus x pangkat 3 dx. Seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa untuk integralnya sendiri tidak ada, masalah ya, tidak membuat, suatu fungsi tersebut untuk semua nilai x-nya menjadi tidak terhingga. Tapi batasnya ini yang sampai tak hingga. Tak hingga, minus tak hingga, dan sampai tak hingga, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk yang pertama, integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Nah, jadi, bagaimana menghitung misalnya integral A sampai dari A sampai tak hingga f(x) dx? Untuk setiap B lebih besar dari A, maka kita dapat menghitung integral ini adalah dengan, jadi kita batasi, batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Eee, ini adalah integral dari A sampai B f(x) dx. Jadi sebenarnya kita, menghitung luas area di bawah kurva ini di antara selang A di bawah kurva di antara selang A dan B, seperti itu. Nah, artinya, integral tak wajar dengan bentuk integral dari A sampai tak hingga f(x) dx ya sama saja kita menghitung, apa namanya, fungsi luas area di bawah fungsi ini, kurva ini, dari batasnya A sampai B menuju tak hingga, seperti itu. Jadi kita, gunakan definisi sebagai limit, di sini sebagai B menuju tak hingga, seperti itu. Nah, ya benar. Sehingga definisi integral tak wajar A, integral A dari A sampai tak hingga f(x) dx, adalah integral A sampai tak hingga f(x) dx merupakan limit B menuju tak hingga integral dari A sampai B f(x) dx bila limit ini ada. Jadi, kalian sudah belajar limit bahwa bisa saja limit itu tidak ada atau divergen ya. Nah, ini catatannya bila limit tersebut ada, maka integral dikatakan konvergen, artinya ada nilainya dan terbatas, seperti itu. Dan bila tidak ada, maka integral dikatakan divergen. Dan kalau konvergen, maka kalian bisa menghitung nilainya tertentu. Sedangkan untuk, kasus divergen ya berarti, bisa saja tidak ada nilainya, seperti itu. Bisa ada, divergen itu bisa tidak ada nilainya,
ataupun bisa minus tahingga ataupun tahingga. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Nah, contoh, hitung integral dari 0 sampai tahingga 1/1 plus x² dx bila konvergen. Nah, jadi untuk kasus-kasus integral tak wajar seperti ini, biasanya dituliskan bila konvergen. Artinya kalau konvergen maka kalian menghitung nilainya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata saat itu bukan divergen, ya katakan divergen. Itu artinya tidak ada, nilainya, seperti itu. Nah, di sini adalah untuk setiap B lebih besar dari 0, maka kita hitung, integral dari 0 sampai B, 1/1 plus x². Ini adalah, kita gunakan kembali lagi ke teknik pengintegralan, ini bukan di teknik pengintegralan, sorry, ini adalah fungsi turunan dari arcus tangen, ya, yang 1 plus x², maka integralnya adalah menjadi arcus tangen x dari 0 sampai B. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, kita tinggal masukkan saja arcus tangen B dikurangi arcus tangen 0. Nah, arcus tangen 0 adalah 0, gitu ya. Karena tangen yang nilainya 0 adalah 0, dan artinya ini adalah 0, hasilnya berarti hanya arcus tangen B saja. Nah, artinya di sini kita bisa menuliskan bahwa integral 0 sampai tahingga 1/1 plus x² dx itu sama dengan limit B menuju tahingga dari integral 0 sampai B yang ini ya, 1/1 plus x² dx. Itu, hasilnya yang ini kita bisa langsung, tuliskan dalam bentuk limit. Limit B menuju tahingga dari tangen -1 B. Nah, kita tahu arcus tangen ya, arcus tangen B. Nah, kita tahu bahwa tangen yang hasilnya adalah, plus tahingga menuju plus tahingga, itu adalah pi/2. Maka jawabannya adalah pi/2 dan ini adalah konvergen, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa melakukan hal yang sama dengan ini, gitu ya. Jadi kita tinggal, integralkan ini, ini kan menjadi, min E pangkat min X ya. Jadi coba, mmm, saya bisa bisa di-copy nggak ya? Kalau bisa di-copy, saya bisa menuliskannya di, eee, kita pakai sebentar. Oke, kita akan coba mengerjakan contoh soal yang ini. Integral dari 0 sampai tahingga E pangkat min X dx. Jadi saya pindahkan di sini. Mmm, udah. Integral dari 0 sampai ini, E pangkat min X, dx. Semoga kelihatan ya. Oke. Oke. Nah, jadi, di sini kita bisa langsung definisikan dia sebagai limit. Bentar, ini lim kalau bisa limit itu limit nggak boleh lagi, cepet. Nah, limit B menuju tahingga dari, yang ininya berarti sama seperti ini, saya copy saja, dengan diganti bagian atasnya ini adalah B. Oke, maka ini sama dengan, saya langsung copy. Nah, kita, di sini kita bisa melihat bahwa integral dari E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X, ya. Contohnya mudah, di sini adalah min E pangkat min X, dari batasnya itu adalah 0 sampai B. Nah, seperti ini. Hmm. Berarti kalau kita masukkan di sini adalah min sorry limitnya dulu, saya lupa ini, mmm, oh bisa, N sorry B menuju INF.
infinite. Oke, ini terus ininya berarti min E pangkat min B, saya dalam hmm, dikurangi min E min E pangkat min 0. Untuk pangkat 0 sama saja. Ini saya bentar saya bilangin. Hmm, hmm, ada. Hmm, ah, nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dimatiin. Nah, oke kita lanjut. Ini benar nggak ya? Saya tidak salah. Nah, oke. Jadi ini hasilnya adalah eh, yang E pangkat 0 adalah 1, sehingga saya bisa menuliskan ininya berarti E pangkat 0 adalah 1, terus 1. Nah, di sini kita tinggal masukkan untuk B-nya, substitusikan untuk limit B menuju tak hingga. Jadi E pangkat minus tak hingga itu adalah 0, ya. Maka di sini hasilnya adalah 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi konvergen dan nilainya adalah 1, seperti itu. Nah, jadi, kalau kita mengingat kembali definisi dari, apa namanya, arti, fisik dari integral pada kurva ini adalah kita menghitung luas di bawah kurva ini, artinya bahwa nilai konvergen itu dia memiliki suatu nilai batas yang terutama karena di, ada suatu bagian, entah itu di bagian bawah ataupun di bagian atasnya, di batas bagian bawah ataupun batas bagian atas, dia semakin lama semakin, mengecil sehingga, apa namanya, luas daerah ini, terbatas, gitu. Kalau misalnya grafiknya itu dia misalnya untuk yang sampai Tahingga itu semakin ke atas gitu ya, jadi tidak semakin mengecil, nah tergantung itu, eee, ta dari apa namanya, minus Tahingga ataupun Tahingganya ya. Nah artinya dia nanti luasnya itu menjadi tidak terbatas gitu ya. Nah jadi, gambarannya seperti itu. Hmm. Jadi untuk, apa namanya, bentuk fungsi-fungsi yang tergantung ya, apakah batas atasnya yang sehingga atau batas bawahnya yang sehingga, itu nanti semakin lama semakin kecil, itu ada kemungkinannya dia menjadi konvergen. Tidak selalu, tapi kemungkinan menjadi konvergen. Nah ini sudah ya untuk nomor 2 ini, hasilnya. Jadi hasilnya adalah, 1. Nah, berikutnya, nah ini kebalikannya, definisi integral tak wajar dari minus tak hingga sampai C fx dx. Nah, kalian bisa melihat ini ilustrasinya pun, karena ini dari minus tak hingga, maka batas bagian bawahnya itu semakin lama semakin mengecil, seperti itu. Hmm. Sedangkan untuk yang batas bagian atas, karena dia terbatas, tidak apa-apa gitu ya kalau dia ujungnya semakin besar. Nah, di sini definisinya adalah integral minus tak hingga sampai C, fx dx itu adalah limit A menuju minus tak hingga dari integral dari A sampai C fx dx bila limit ini ada. Sekali lagi ya, kalau tidak ada atau divergen gitu ya, maka ya kita tidak perlu menuliskan nilainya. Tapi kalian harus tetap membuktikan gitu, bahwa limitnya memang integralnya adalah divergen, atau limitnya ada. Limitnya tidak ada misalnya gitu ya. Bila limit tersebut ada, integral dikatakan konvergen, bila tidak, maka integral divergen. Nah, ini,
Contohnya, hitung integral dari minus tak hingga sampai nol x e pangkat min x kuadrat dx. Oke, kita coba. Ini tadi contoh contoh ya, 2, ini berarti contoh 3 ya? Ya, mmm, so integral dari minus hingga sampai, 0 ya? Kalau tidak sampai nol dari x e pangkat min x kuadrat x e pangkat min, eee, ya, min x kuadrat dx. Seperti ini. Di sini, kita bisa menuliskan langsung atau kita menghitung terlebih dahulu integral dari misalnya A sampai nol, seperti itu ya. Jadi, hitung terlebih dahulu, saya copy aja di sini. Nah, ini saya ganti A terlebih dahulu untuk integral ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan, substitusi sepertinya ya, kita bisa melakukan substitusi ya, gunakan hitung menggunakan substitusi integral berikut. Nah, jadi, di sini kita bisa menggunakan substitusinya yaitu adalah U sama dengan, X kuadrat ya, atau mau min X kuadrat pun tidak masalah. U sama dengan X kuadrat sehingga DU-nya itu akan sama dengan 2X dx, gitu ya. Atau, X dx X dx itu akan sama dengan DU per 2 atau setengah DU ya. Nah, maka kita bisa ganti, bagian ini, jadi saya copy saja di sini. Nah, eee, ini menjadi setengah, DU ya, DU, ini menjadi U, ini menjadi, DU per 2. Nah, ini atau saya keluarkan biar enak, seperti ini, atau saya mau keluarkan setengahnya keluar pun bisa. Nah, tapi yang harus diperhatikan bahwa batasnya pun berubah ya. Karena U-nya sama dengan X kuadrat dan ini bukan lagi, batas X, maka di sini pun berubah. Jadi kita masukkan saja jika ininya, X-nya 0, maka ini adalah, tetap 0, 0 kuadrat, sedangkan ini jika X-nya adalah batas bawahnya adalah A, menjadi A kuadrat. Jadi di sini adalah A kuadrat. Nah, dengan mengubah batas ini, maka, di ujung, di akhir itu kita tidak perlu lagi mengubah ke dalam bentuk X, bisa tetap dalam bentuk U, seperti itu. Nah, ini jadi, untuk apa namanya, integral tentu, itu, eee, kita tidak perlu lagi bisa saja ya, kita tidak perlu lagi mengubah ke dalam bentuk X, tapi dalam bentuk U, hanya saja jangan lupa batasnya untuk diubah. Nah, ini berarti setengah, setengahnya bisa saya keluarkan, sorry, saya ini, E pangkat min U diintegral terhadap DU berarti min E pangkat min U ya, min keluar ya. Terus, batasnya dari A kuadrat, eee, sampai saya ganti ganti ininya batasnya dari A, kuadrat sampai nol. Nah, maka kalau kita, masukkan ini adalah setengah dikali min E pangkat, min nol adalah nol ya, jadi langsung saja saya tuliskan seperti ini, dikurangi min lagi E pangkat min, eee eee, kuadrat, seperti
Jadi kita bisa melihat di sini adalah setengah, E pangkat 0 adalah 1, jadi ini adalah min 1. Nah, kalau kebalikan oh ya, bawah ya. Ininya menjadi min dengan min jadi plus, saya bisa memajukan ke sini ya bentuknya, E pangkat min A kuadrat. Nah, sampai sini, bisa atau perlu dimasukkan setengahnya? Kayaknya tidak perlu, cuma mungkin bentuknya lebih enak kalau jadi plus ya, sorry, jadi min-nya ke belakang ya. Kadang, tidak suka melihat ada min di depan, jadi pindahkan saja. Nah, seperti ini. Sama saja sebenarnya ya, hanya masalah preferensi aja. Nah, jadi sehingga baru yang ininya kita, dalam, limitnya sama dengan limit, A ya, A menuju hingga dari integralnya sekali di sini sama dengan sorry, jadi A-nya, ininya jadi minus hingga menjadi yang limit menuju minus ya, oke. Saya copy aja ini cepat. Nah, kita bisa langsung substitusikan di sini minus sebentar. Ini kayaknya dalam bentuk U ya, min A kuadrat. Hmm, ini min, ininya min, jadi plus ya. Kayaknya ada yang salah. Sebentar ya. Min, min, ini X kuadrat. Hanya X. Enggak. Oh iya, sorry. Enggak connect. Minta hingga, makanya ini, harus dipisahkan ya. Min-nya karena min ini di luar kuadrat ya, artinya, minta hingganya kita kuadratkan terlebih dahulu, jadi tahingga kuadrat atau tahingga, baru diminuskan, gitu ya. Jadi, eee, ya apa, jadi di sini, jadi E pangkat minus tahingga, atau minus tahingga kuadrat. Minus tahingga, E pangkat minus tahingga itu adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah setengah 0 min 1. Sama dengan min setengah. Minus setengah ya? Coba, karena iya, jadi di sini minus setengah ya, jadi hasilnya minus, ya ini masuk akal kan, jadi karena, di sini kan ada X ya, fungsinya itu berarti, dia di bawah gitu ya, di bawah sumbu X, ya. Nah, ini yang semakin, lama itu semakin kecil ke arah kirinya. Jadi, integralnya minus itu wajar, itu benar ya, itu. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, untuk soal yang nomor 3. Oke, berikutnya, nah, bagaimana kalau sekarang dari, integral wajarnya dari minus hingga sampai hingga, bukan lagi dari minus hingga sampai, misalnya sampai 1 atau sampai 0, lalu atau dari 0 sampai hingga, tapi dua-duanya. Ya, dari ini mudahnya adalah dari sifat, apa namanya, dari sifat integral bahwa kita bisa memotong batas integral dimanapun sebenarnya ya, bisa dipilih dimanapun tidak harus 0, gitu. Cuma umumnya, lebih enak kalau 0 ya, dan kalau 0 kan dimasukin, jadi 0 ataupun jadi 1, jadi suatu nilai yang mudah. Tapi secara umum tidak harus 0 di sini ya. Bisa diganti suatu nilai misalnya 1, 2, minus 1, atau sebut saja
A ya. Yang penting sama batas, ini jadi batas atas dan ini jadi batas bawah. Pak, integral minus tahingga sampai tahingga f(x), dx itu, bisa kita, apa namanya, ubah atau kita artikan sebagai integral dari minus tahingga sampai, sebut saja, C gitu ya, suatu nilai C, f(x), dx ditambah integral dari C sampai tahingga f(x), dx. Nah, integral ini akan konvergen, jika kedua integral di ruas kanan yang, ini dan yang ini pun konvergen, gitu. Kalau ada salah satu yang divergen, maka integralnya menjadi divergen, seperti itu. Oke, nah ini mungkin, nanti bisa dicoba ya, tinggal silakan dihitung. Nah nah ini sebenarnya tadi sudah dicontohkan untuk yang integral 1 plus x². Nah berarti udah pernah kita hitung ya di contoh 1 ya? Nah, jadi karena, di contoh satu ini sudah pernah kita hitung, nah jadi sebenarnya kita hanya perlu menghitung bagian bawahnya saja, gitu ya, dari minus hingga sampai, sebut saja B gitu ya, atau sebut saja 0 di sini ya. Sorry, ya dari minus hingga sampai 0, karena di sininya 0 ya, dicontohkan. Nah, baru nanti, dijumlahkan. Nah, kalau kita lihat dari integralnya, yaitu adalah arcus tangen arcus tangen B. Artinya, jadi hasil dari, minus hingga sampai integral dari minus hingga sampai nolnya itu adalah, ini bentar, minus bukan ya, 1 plus x², arcus tangen B, nya dari minus hingga. Arcus tangen yang, minus hingga itu adalah min pi/2 ya. Jadi kalau dijumlahkan yang ini adalah pi/2 yang dari 0 sampai tahingga, sedangkan yang dari, minus tahingga sampai nolnya itu adalah min pi/2 karena ke arcus tangannya minus 3. Dia kan berarti dari minus tahingga sampai nol ya. Jadi min minus ya, oh ya jadi minus kali minus ya, jadi positif. Jadi itu jadi positif pi/2 karena, ini yang minus, minus pi/2 gitu ya, min pi/2. Jadi positif, sehingga hasilnya adalah, pi gitu ya, pi/2 ditambah pi/2, pi. Semoga saya nggak kebalik ya, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti itu, karena kita sudah tahu bagian satunya, ya tinggal hitung satunya lagi yang tadi, yang 0 sampai tahingga sudah tahu, tinggal kita hitung yang dari minus tahingga sampai nol. Loh, ini sama ya? Kok sama? Oh, enggak, ada atasnya. Nah, kalau ada atasnya, nggak usah pakai yang arcus tangen, tinggal kita lakukan substitusi, misalkan ya, juga bisa dicoba dilakukan. Nah, jadi ini salah satu, model contoh gitu ya, contoh, fenomena fisik gitu ya, fenomena fisika, meluncurkan roket ke angkasa untuk menghitung berapa besar sih, kerja atau usaha ya, usaha yang dilakukan suatu roket untuk bisa mencapai luar angkasa seperti itu ya. Jadi, menurut hukum Newton, gaya gravitasi yang dialami oleh roket berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, yakni min k/x². Min karena, kita tertarik oleh gaya gravitasi ya, dengan x sama dengan jarak dari pusat bumi. Karena itu, gaya yang diperlukan untuk mengangkat roket tersebut adalah Fx sama dengan K dibagi X kuadrat. Pertanyaannya adalah berapakah kerja yang diperlukan untuk meluncurkan roket dengan berat 500 Newton ke luar angkasa? Jadi, mungkin kalian sudah mempelajari di fisika 2 bahwa, usaha atau kerja ya, work gitu ya, usaha adalah itu merupakan integral dari gaya, gitu ya kan. F sebenarnya F dot, S-nya ya, karena S-nya itu adalah, kita melihat sesuatu yang sangat kecil, kita jadi bisa menuliskan sebagai F dot, delta X gitu ya. Sehingga sama dengan integral X dx, seperti itu. Nah, jadi, kalau kita ingin mencoba menghitung di sini, kita perlu tahu dulu,
Di sini kan X-nya itu jarak dari pusat bumi, sedangkan kita kalau menerbangkan roket tidak mungkin dari pusat bumi. Maka kita harus mencari tahu dulu berapa jari-jari, buminya itu, gitu kan, atau di lapisan permukaan buminya. Kita coba cari dulu ya, jari jari bumi dalam kilometer, misalnya. Oh, itu adalah 6.371 kilometer. Jadi kalau, kita ingin menghitung ini sebenarnya adalah tinggal, eee, bentar, nanti, ops, jadi ini contoh contoh apa ini? Contoh roket ya, contoh fenomena. Nah jadi, eee, usaha roket itu akan sama dengan, W ya, sama dengan integral, dari, jari-jari bumi sampai ke ya luar angkasanya karena sangat jauh berarti kita tuliskan sebagai INFTY. Kita tidak tahu ya maksudnya luar angkasanya kan bisa lebih jauh dari bumi gitu ya. Entah itu bulan sampai, pokoknya apa namanya, jarak yang, lebih jauh daripada permukaan bumi, seperti itu. Ini adalah K per X kuadrat. Seperti ini dx, Pak, dx. Nah, K-nya sendiri itu adalah K-nya itu adalah yang ini, jadi gayanya dikali dengan, jari-jari bumi karena kita berangkatnya dari jari-jari bumi kuadrat, kalikan seperti itu. Jadi K-nya sendiri adalah tadi 500 dikalikan jari-jari buminya tadi berapa? 3.000, 6.000, sorry, 6.371. 6.371, 6.371 kuadrat. Nah, ini adalah K-nya. Jadi karena K-nya ini adalah suatu nilai konstan, ya, maka, kita bisa keluarkan. Nah, seperti ini ya. Berapa sih 500 dikali 6.371 kuadrat? Gede sekali, saya nggak ada kalkulator di sini. Nah, coba kalkulator HP bisa ya. Ini 500 dikali 6.371 yang udah kali nanti, nggak ada kuadratnya lagi. Biasanya ada saya. Ini mana? Kuadrat, kuadrat. Waduh, 22 kali 9, 10 ya, 2,03, 2,03, aduh, gede juga ini. 2,03 kali 10 pangkat 10 angkanya. Lalu, integralnya kita menggunakan, dikali, berarti ini kita gunakan limit, B menuju hingga, ya, dari yang saya tuliskan. Ya, cepat, saya ganti B. Ini sama dengan, berapa ini tuh, X kuadrat berarti X pangkat min 2 minus X, minus per X ya? Minus per X
minus 1 per X dari R, R-nya itu 6371, di sini saya 371, angkanya gede ya, mungkin lagi jadi 1 pangkat, B. Kalau limitnya saya lupa. Limit, mmm, oke, saya pindah ke saya pindah ini, usaha 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 roketnya W ya. Oke, berarti kalau saya hitung, saya copy aja, biar cepet. Ininya, limitnya kalau kita masukkan berarti ini adalah 1 per B, B-nya itu menuju infinity. Sorry, ini nggak sampai. Hmm, minus 1 per B, hmm, X ya, minus 1 per B plus 1 per 6371. Ini ya. Ini udah nggak ada dalam kurung. Oke, saya hilangkan ini. Nah, di ini. Dan kalau kita masukkan B-nya ini adalah 0, sehingga ini sama dengan, berapa? Ini dikali dengan 1/63. Integral ya jadi usaha kali jarak. Nah, ya jadi tinggal silakan dihitung saja, seperti itu. Ya, nah ini adalah sebenarnya kalau K-nya adalah segini, ya berarti tinggal dicoret aja 500 kali 6371 aja ya. Nanti 500 dikali 3.000.000, 3 megajoule ya berarti ya. Usaha, satuan usaha joule ya. Jadi 3, semoga saya 19 megajoule. Nah, itu ya sebesar itu gitu untuk menerbangkan sampai ke apa namanya usaha yang dibutuhkan roket untuk sampai ke luar angkasa. Hmm, Nah, saya suka salah hitung, suka nggak teliti. X kuadrat jadi minus 1 per X kan. Nah, yaitu 631. Nah, seperti itu. Contohnya ya, fenomenanya. Jadi, salah satu fenomenanya. Oke, ini ternyata sama. Nah, untuk, di sini, untuk nilai P berapakah integral tak wajar ini konvergen? Sini ya. Jadi kita melihat integral 1 sampai tak hingga 1 per X pangkat P dx. Nah, jadi, saya tadi sebutkan bahwa kalau misalnya integral yang di atas, yang tak wajar itu adalah batas atasnya, biasanya supaya konvergen, bisa juga enggak ya, tapi umumnya supaya konvergen ini, bagian atasnya itu akan terbatas, gitu ya. Jadi semakin lama semakin kecil. Artinya di sini kita bisa melihat, selama, fungsinya, bukan dilihat dari nilai integralnya, jadi fungsinya. Kita bisa melihat bahwa kalau pangkatnya ini ada nilainya cukup besar, maka dia akan semakin lama semakin kecil ke arah kanannya. 1/x², 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 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kalau P-nya sama dengan 1? Misalnya 1/x. Nah, kita tahu bahwa 1/x itu, apa namanya,
1/X itu memang dia jadi kecil juga ya, 1 dibagi X, apa namanya, grafiknya bentar saya bisa gambar, bisa, nah 1/X itu kan kira-kira grafiknya juga seperti ini kan, eee, sorry, akan nah memang semakin lama semakin kecil juga. Nah tapi kita, ingat kembali bahwa kalau 1/X kita integralkan itu menjadi ln kan, jadi len kan, jadi len. Nah, batas bawahnya len 1 ini menjadi 0 nilainya. Sedangkan batas atasnya len menuju tahingga itu menjadi tahingga. Nah, jadi kita bisa melihat di situ nilainya pasti akan menjadi tahingga. Beda kalau misalnya X kuadrat, ya 1/X kuadrat, dia juga, 1/X kuadrat, ya ini tambah lama dia semakin kecil, seperti itu. Tapi kalau kita integralkan 1/X kuadrat, dia menjadi 1/X. Nah, jadi kalau kita masukkan, limit tahingganya, batas atasnya menjadi limit, B menuju tahingga dari 1/B, itu dia akan menjadi 0. Nah, jadi, P sama dengan 1 dia akan divergen, gitu. Bagaimana dengan P sama dengan, 0, 0, -1 dan seterusnya, itu pun akan menjadi divergen. Itu kalian bisa mencoba sendiri. Ya misalnya -1 aja ya, min atau ya -1 artinya kan itu sama 1/X pangkat -1 sama dengan X kan. Itu jelas-jelas fungsinya adalah, semakin lama semakin besar, pasti divergen. Jadi nilai P di sini dia akan, konvergen jika P-nya lebih besar dari 1 gitu, yang penting tidak 1 ya. Nah gitu ya. Jadi 1,2 ya yang penting bukan 1 gitu ya, 1,2 pun masih bisa konvergen gitu. Pokoknya dia P-nya lebih besar dari 1 gitu. Dia akan konvergen. Selain itu divergen. Berikutnya, integral tak wajar dengan integran tak terbatas. Nah, kali ini yang tak wajar itu adalah atau yang tak terbatas itu adalah integrannya, bukan batasnya. Jadi integral tak wajar dengan integran tak terbatas. Sekarang kita akan membahas integral tak wajar dengan integran tak terbatas. Misalnya integral berikut. Integral 0 sampai 1 lihat batasnya itu bukan tahingga ataupun minus tahingga, hanya angka biasa 0, 1, 0, pi per 2, 0, 2. Nah, masalahnya adalah kita melihat fungsinya 1/akar X. Kita bisa melihat bahwa 1 dibagi 0 itu tidak bisa. Ingat bahwa 1 dibagi 0 itu ada nilainya kalau dia, dalam bentuk limit. Ya, kalau bukan nilai eksak gitu ya, kalau kalau bukan limit dan dia nilainya eksak, 1 dibagi 0, nah itu tidak bisa dihitung, seperti itu, ya. Jadi, di sini 1 dibagi 0 itu tidak bisa dilakukan perhitungan. Begitu juga dengan misalnya tan pi per 2. Tangen pi per 2 itu dia akan menuju nilai yang sangat besar, gitu ya. Jadi tangen, apa namanya, nah tangen pi per 2 itu akan menuju nilai yang sangat besar. Ini pun menjadi tak terbatas. Begitu juga dengan yang ini. Nah, di sini yang menyebabkan tak terhingganya adalah di batas bawahnya. Yang ini, itu di contoh kedua yang tangan, itu di batas atasnya. Nah, contoh yang ketiga, kita bisa melihat bahwa kalau X-nya 1, dia menjadi 0. Artinya ini di tengah-tengah, gitu. Yang menyebabkan fungsinya menjadi tak terbatas, ya. Integralnya tidak bisa dihitung, gitu. Nah, pada integral pertama, integral tak terbatas di ujung kiri atau batas bawah. Sedangkan pada integral kedua, integral tak terbatas di ujung kanan atau batas atas. Apa yang membuat integral ketika tidak wajar tadi ya, jadi ini di tengah-tengahnya. Nah, jadi harus hati-hati sekarang karena kalian sudah belajar integral tak wajar, ya. Kalau ada soal tentang integral, perhatikan apakah dia itu integral wajar atau tidak.
apakah batasnya terbatas atau tidak. Apakah integrannya atau fungsinya itu menyebabkan tidak terbatas. Definisi integral tak wajar untuk integral A sampai C fx dx dengan f tak terbatas di A. Misalnya ini di A yang di sebelah kiri atau di ujung kiri atau batas bawah, maka integral A sampai C fx dx adalah limit B menuju A plus. A plus ini artinya menuju A dari sebelah kanan. Ya, jadi kita tidak menuju A dari sebelah kanan. Kita tidak menyentuh A-nya, apalagi ke sebelah kirinya, tidak. Pokoknya kita mendekati A, tapi dari sebelah kanan saja. Limit B menuju A dari sebelah kanan, integral dari B sampai C fx dx bila limit ini ada. Seperti itu. Nah, ini contoh dulu ya. Oke, jadi contoh ini, tentukan integral dari 0 sampai 1 per kat X dx bila konvergen. Jadi ini contoh yang pertama tadi, kita bisa melihat kalau dimasukkan nilai 0 ini, nanti ini akan menyebabkan menuju nilai yang sangat kecil gitu ya, semakin lama gitu ya, semakin ke 0. Nah, jadi untuk setiap B lebih besar dari 0, dengan B kurang dari 1, ini, maka kita hitung integral B menuju 1. Terlebih dahulu 1 per akar X dx. Maka kita dapatkan 2 akar X, 1 sampai B. Sama dengan 2 min 2 akar B. Nah, mungkin kalian berpikir, ini kan kalau kita masukkan B-nya dengan angka 0, ya jadi 0 kan sebenarnya ya. Nah, itu makanya harus hati-hati, ya. Jadi memang secara nilainya gitu ya, dia menjadi 0 kalau diintegralkan, gitu. Tapi, secara matematis dan juga secara grafiknya itu kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Karena, untuk yang 1 per akar X tentu pada saat dia mendekati 0 nilainya itu akan menjadi sangat, 0-nya dari sebelah kanan menjadi sangat tinggi gitu ya, dan sangat besar, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk integral dari B sampai 1 per akar X dx, itu menjadi 2 dikurangi 2 akar B. Nah, jadi integral dari 0 sampai 1 per akar X dx sama dengan limit B menuju 0 plus dari integral B sampai 1 per akar X dx sama dengan limit B menuju 0 plus 2 min 2 akar B. Dan kalau kita substitusikan B-nya dengan nilai sesuatu yang mendekati 0, kecenderungannya dia akan menjadi 0 dan nilainya menjadi 2, seperti itu. Lagi-lagi memang, dalam prakteknya dalam dunia engineer, kalau kita, membicarakan 1/0 gitu ya, itu otomatis kita membicarakan limit 1 dibagi menuju nilai yang sangat kecil atau menuju 0, seperti itu. Itu otomatis. Tapi karena kita, sedang latihan di sini, maka kita tetap harus menuliskan limitnya. Oke, ini juga bisa kalian lakukan. Nah, di sini juga masih yang, integran yang membuat tak terhingga itu adalah ujung bawahnya. Oke, kita lanjut. Ini juga, yang di sini. Nah, ini adalah batas justru atasnya ya, karena len 1 itu adalah 0 kan, sehingga menyebabkan, kalau kita masukkan nilai 1 di sini dia menjadi, tak terbatas itu nilainya ya, atau membagi dengan 0. Oke, dan nah, jadi untuk yang batas atasnya yang menyebabkan integral menjadi tak terbatas, maka itu definisinya akan sama dengan yang batas bawah, bedanya yang limitnya di bagian atasnya, seperti itu. Nah, sedangkan yang, definisi integral tak wajar dari A sampai B fx dx dengan f tak terbatas di C, dan C itu adalah nilai, di antara A dan B, tapi bukan A dan B-nya, maka yang kita perlu lakukan adalah membagi batasnya itu dari A sampai C ke C sampai B, seperti itu.
Nah, ini yang, harus hati-hati bahwa khususnya untuk yang di tengah ya, nilai apa namanya, yang menyebabkan integral menjadi tak terbatas itu di tengah, nah itu harus, dipisahkan pengerjaannya, gitu ya. Jadi dipisahkan seperti ini. Karena kalau misalnya, digabungkan, nah itu, jawabannya bisa berbeda. Bila kedua integral di ruas kanan konvergen, maka integral sebelah kiri pun konvergen. Contoh, misalnya yang ini, nah, hitung integral dari 0 sampai 2 dx per, x min 1/2/3 bila konvergen. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan integralnya menjadi terbatas itu kalau nilainya adalah 1, yaitu di antara 0 dan 2 ini, ya, 1. Ya kalau, apa namanya, yang membuat tak terbatasnya tidak berada di antara batas ini, ya nggak usah dipikirin gitu ya, yang penting pokoknya, apakah dia mengandung gitu ya dari batas ini, nilai yang membuat si integralnya, yang diintegralkannya itu tak terbatas. Ini adalah 1 ya contohnya di sini. Maka kita hitung terlebih dahulu integralnya dari 0 sampai 1, dengan ini adalah limit C menuju 1 dari sebelah, kiri. Nah, jadi kalau yang batas atasnya itu limitnya dari sebelah kiri ya, kalau batas bawahnya dari sebelah kanan. Kita lihat diintegralkan, 1 per x pangkat min 1, sorry, 1 per x min 1/2 dx. Nah, ini maka menjadi, diintegralkannya menjadi, 3/2, tapi, bentar, 3/2 dikali 2 ya, sorry, kok 3/2, karena ini min 2/3 berarti jadinya, mmm, nggak ada min ya, 1/2/3 diintegralkan menjadi min 1/3 kan? Ini langsung ya, 1/3 jadi 3. Ini 1, oh sorry, kok min 1/3 sih, 2/3 dikurangi 1 itu 1/3, makanya nggak ada minnya ya. Namun oke, ya jadi ini adalah integralnya 3x min 1 dipangkatkan 1/3 dari batasnya adalah 0 sampai C. Jadi kalau kita masukkan di sini adalah kalau, apa namanya, C dan C-nya lagi-lagi masukkan apa, limit C menuju 1 ini menjadi 0 ya. Jadi 0 dikurangi dengan 3 dikali 0 min 1, min 3 ya. Jadi min 3 jadi 3 di sini. Nah, berikutnya untuk yang kedua pun, nah ini, apa ini namanya, dari integral 1 sampai 2 dx per x min 1/2/3. Nah, ini karena batas bawah yang menyebabkan integralnya menjadi tak hingga menjadi limit C menuju 1 plus 3 C sampai 2 dx per x min 1/2/3. Ini pun integralnya sama, tidak berbeda, ya batasnya dari C sampai 2. Lagi-lagi kalau kita masukkan nilai limitnya C menuju 1 itu menjadi, 0, dan kalau kita masukkan di sininya, apa yang 2 batas atasnya berarti jadi 2 min 1 adalah 1 dipangkatkan 1/3 juga tetap 1/3, dikalikan 3 adalah 3. Sehingga tinggal dijumlahkan 3 ditambah 3 sama dengan 6, seperti itu, ya. Oke, ada yang beda nggak ada ya? Oke, nggak, iya, tidak ada. Nggak ada yang salah kan ya? Oke, nah jadi cara pengerjaannya seperti itu. Lagi-lagi walaupun gitu ya, misalnya kalau kita lihat di sini, apa namanya, misalnya kita hitungnya langsung gitu ya, tidak melakukan pemecahan seperti ini. Walaupun nanti hasilnya bisa saja, ternyata sama dengan itu, tapi dengan pengerjaan yang, dalam kasus ini karena kita sedang, materinya di sini gitu ya,
langsung dikerjakan dan hasilnya sama, tapi tetap, saya akan salahkan. Karena, secara pembelajaran, secara konsepnya tidak tepat, gitu. Lagi-lagi kalau misalnya mungkin sudah di tingkat yang lebih tinggi, umumnya tidak lagi perlu dipaparkan gitu, karena ya sudah paham sendiri kalau misalnya membagi dengan nol gitu ya, 1 dibagi nol itu maksudnya adalah, konsep limit gitu, bukan nol benar-benar, eksak nol, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bentar, kalau ya, oke. Nah, ini bisa kita lakukan seperti tadi. Nah, ini dari, -1 sampai 3. Nah, yang menyebabkan, masalah adalah menyebabkan integral yang terbatas adalah yang nol, seperti itu. Mmm, nah, kayaknya mungkin bisa, dicontohkan saja ya, yang ini ya, untuk, integral dari -1 sampai 3 1/x² dx. Oke, ini contoh berapa ini? Contoh oke, kita lakukan, coba ya. Contoh 5 ya, sorry, hmm, bentar, oh salah. Integral dari -1, oh sorry, -1 sampai 3, ah, kok ada spasi. Oke, saya turunkan ke bawah aja, 5 dari 1/x² dx, ya, betul ya? -1 sampai 3 1/x² dx. Oke, jadi, di sini kita lihat, apa namanya, yang menyebabkan sama seperti ini ya, integran tak terbatas di integran eh, integran tak terbatas di X sama dengan nol, sehingga, kita menghitungnya dia dari ini sama dengan dari -1 sampai 0 ditambah dari 0 sampai 3 seperti ini. Dan saya biar cepet. Nah, yang ininya kita gunakan limit, bawah tuh A, sorry ini B dulu ya. B menuju 0 dari sebelah kiri, oke, B, maka, ini bisa saya langsung hitung integralnya, ini dari 1 sampai B. Nah, 1/x² itu berarti -1/x, ya. Sama dengan, limit, hmm hmm hmm, 1/x kuad, nah, iya, jadi tahingga ya. Ini diperken ya?
Iya sih ya, divergen ya. Mhm. Mmm. Super X kuadrat jadi minus ya. Jadi ini contohnya ternyata divergen, sinus iya, super X kuadrat kan bentuknya dua-duanya ke atas ya. Jadi yang ini, nya bagian e eee, nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini menjadi, limit, mmm, B menuju nol dari sebelah kiri, min satu per B dikurangi plus satu per min satu. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini kalau kita substitusikan ini menjadi tahingga kan, minus satu per, suatu nilai yang menuju nol tapi dari sebelah kiri, artinya kan dia nilainya negatif, negatif kali negatif jadi positif kan ya. Jadi inilah tahingga sini, INFP. Nah, jadi di sini adalah divergen, gitu ya. Nah, jadi ya, yang berikutnya juga divergen, gitu ya. Mmm. Nah, jadi di sini, karena yang satunya adalah divergen, dan oh, eh eh, oh nggak bisa. Nah, default jadi, integral divergen. Ini adalah divergen, seperti itu. Karena kita, lakukan integral di sini dan hasilnya adalah tahingga, divergen, gitu. Jika memang kalau kita melihat untuk, nilai, apa namanya, fungsi satu per X kuadrat, itu bentar saya pakai warna, nah fungsinya kan seperti ini ya, apa namanya, satu per X kuadrat. Jadi kalau mendekati nol semakin baik. Nah, yang sebelah kirinya seperti ini. Nah, jadi, ini agak naik ya, tidak menyentuh nol ya. Jadi kalian, bisa melihat bahwa di batas nol ini dia semakin lama semakin tinggi naik dan sebelah kanannya pun sama semakin. Nah, di sini, menariknya adalah kalau kalian tidak menggunakan konsep limit ini, gitu ya, maka kalian akan menghitung langsung min satu per X batasnya dari 3 sampai min satu dan ini ada nilainya, gitu ya. Kalian bisa masukkan di sini adalah min satu per tiga ditambah, 1/min1. Berarti berapa? Min 1/3 min 1, min 4/3 ya, min 4/3. Jadi ada nilainya, gitu ya. Padahal seharusnya adalah divergen hasilnya. Nah, jadi, apa namanya, dalam kasus ini nilainya tidak sama, itu yang terjadi. Kalau kalian, tidak, menghitung langsung tanpa menyadari adanya, integral tak wajar akibat X sama dengan nol, seperti itu. Oke, yang ini contohnya berarti ini adalah divergen ya. Karena pokoknya kalau satu divergen, ya kita tidak perlu menghitung yang lainnya, walaupun nanti hasilnya, apa namanya, konvergen, ya tetap aja gitu. Intinya adalah divergen, karena hasil yang lainnya. Itu, berikutnya ini kayaknya, slide terakhir bahan diskusi. Untuk nilai P berapakah integral tak wajar ini
konvergen. Jadi untuk dari 1 sampai 0, ini dari 0 sampai 1 ya, 1/x, pangkat P dx. Ini sama seperti tadi nggak? Ini sama yang seperti yang atas ini kan? Yang tadi 0 ya. Oh beda ya? Kalau nggak salah yang di atas itu dari, 1 sampai dari, 1 sampai Tahingga ya? Yang diskusi mana ya? Yang tadi saya tuliskan, aduh ini bukan, bukan. Nah ini ya, jadi dari 1 sampai Tahingga kan. Nah kalau yang ini adalah dari 0 sampai 1. Nah ini ya dari 0 sampai 1, 1/x pangkat P dx. Jadi kita bisa melihat bahwa ini menyebabkan, apa namanya, integral tak wajar ini akibat batas bawahnya kan, 0 gitu ya, 1/0. Jadi, menyebabkan nilainya itu menjadi sangat besar. Nah seperti itu. Nah, eee, ya kita melihatnya bahwa, kalau nilainya itu, eee, nolnya itu, apa namanya, semakin besar, ke batas ke nolnya itu semakin besar ya pasti menjadi, terbatas ya nilainya. Maka, di sini, dia bisa, apa namanya, menjadi konvergen kalau ininya bukan menjadi pebagi gitu ya, bukan 1/x lagi gitu ya, P. Jadi, bisa di P-nya 0, jadi 1/x pangkat 0 kan 1 ya. Bentar, ini ya karena, bukan definisi limit ya, jadi dipangkatkan dengan, 0 di limitnya atau bentar, agak nggak aman ya, P-nya kurang dari, 0 ya, misalnya jadi -1 itu kan jadi ke atas. Jadi integral dari 0 sampai 1 misalnya 1/x pangkat min 1, berarti itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 dari x, nah itu kan berarti ada integralnya. Artinya, untuk P yang negatif itu pasti konvergen. Kalau 0, soalnya jadi 0/0 jadi bentuk tak tentu ya, jadi yang pasti gitu ya, kurang dari 0, P kurang dari 0. Saya harus memastikan dulu apakah, P sama dengan 0, ini ya. Nah ini tapi yang pasti, yang ini adalah, eee, P kurang dari 0, kurang dari 0. Nah nah berikutnya, apakah ada bilangan P yang membuat integral dari, 0 sampai hingga 1/x pangkat P dx konvergen? Nah, jadi tadi kita sudah lihat bahwa kalau dari 1 sampai hingga itu konvergen hanya di P lebih besar dari 1, gitu kan. Nah, kalau di sini, ini, justru konvergennya di P kurang dari 1 atau mungkin kurang dari 0 gitu ya. Ini saya harus pastikan dulu ya 0 ya. Tapi yang pasti bahwa, dari 0 sampai 1 dan dari 1 sampai hingga itu daerah konvergenannya P-nya itu berbeda. Tidak ada irisannya sama sekali, gitu ya. Kalaupun ini dari 0 misalnya artinya, eee, dia dari 0 sampai dari minus hingga sampai 0. Sedangkan yang itunya dari lebih dari 1 gitu kan ya. Mhm. Sat kalau kalau setengah gimana? Akar X juga masih ya, berarti ya 0, X pangkat 0. Tapi kalau misalnya
dia itu konsepnya limit dan ininya nol jadi satu ya kemungkinan, 0 bisa sih ya, kemungkinan ya. Tapi intinya bahwa, integral dari 0 sampai 1 eee, dan dari 1 sampai hingganya nilai P yang membuat dia integral tersebut konvergen itu tidak ada irisannya. Artinya ini pasti tidak akan pernah konvergen. Jadi ini pasti akan divergen, seperti itu jadi, jawabannya, ya. Karena jadi tidak ada nilai P yang membuat integral ini menjadi konvergen, seperti itu. Oke, materinya sampai di sini, ya kecuali kalau P-nya bukan bilangan ini ya, bukan bilangan ya, apa namanya, dimasukkan bilangan imajiner mungkin saja ada ya, tapi, saya harus, cari tahu dulu. Tapi yang pasti untuk bilangan real, nah itu, tidak ada P yang membuat integral tersebut. Baik, materinya sampai di sini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di, materi berikutnya.